Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya, kelas 12 AKL dan kelas 12 BDP. Yang semoga pada pagi hari ini, di hari Kamis ini, kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan tetap patuhi protokol kesehatan agar kita semuanya terhindar dari segala macam virus. Baiklah, di pagi hari ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi mengenai HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Ya, ini sambungan materi dari yang kemarin kalian mempromosikan produk secara online. Nah, sekarang ini materi kita yang terakhir yaitu HAKI. Sebelum kita mulai pembahasannya, ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian buka buku kalian di bab terakhir mengenai haki, ya. Yang pertama, di sini di slide pertama ada pengertian haki. Apa sih pengertian haki? Haki merupakan hak yang diberikan kepada orang-orang atau hasil dari buah pikiran. Buah pikiran tersebut bisa berupa tulisan, kreasi artistik, simbol-simbol, penamaan, citra, dan desain yang digunakan dalam kegiatan komersil. Artinya gini, kalau nanti kalian jadi seorang pengusaha atau wirausaha, ya, pemberian merek, hak paten, hak cipta itu sangat diperlukan. Misal kalian jadi pengusaha ayam goreng, nanti kalian bisa mempatenkan atau mematenkan merek kalian itu agar nantinya tidak dijiplak atau diplagiat oleh pihak lain. Misalkan ayam goreng kremes, misalkan ayam goreng kremes Judes gitu. Kalian bikin logonya, terus mereknya, nanti dipatenkan, artinya didaftarkan ke ibaratnya lembaga terkait untuk dijadikan pedoman itu udah merek kalian, hak paten kalian, tidak bisa diganggu gugat. Karena kalau nanti diganggu gugat akan kena sanksinya. Seperti itu. Jadi haki itu pemberian label, hak paten, merek terhadap suatu produk atau jasa yang kalian punya. Itu namanya haki. Ya. Bila perlu kalian lihat contohnya di sini visualisasinya. Misalkan hak paten, artinya apa sih? Hak paten itu jenis persetujuan di mana perusahaan atau distributor dari suatu merek dagang yang memberikan hak eksklusif, hak istimewa terhadap barang yang dijual belikan, gitu kan. Contohnya gini, nih ini namanya hak paten. Hak paten gitu kan. Hak paten kapal api itu berarti mereknya. Ya, kapal api ini berarti merek suatu atau sebuah produk kopi. Nah, seperti ini nih dia nih, dihak patenin udah misalkan logonya atau mereknya itu kan kapal api. Nah, logonya seperti ini, ada kapal. Nah, ini udah paten nih, nggak boleh ada produk lain yang menyamai dari hak paten ini atau merek produk kapal api ini. Contoh lagi Aqua. Aqua berarti hak patennya seperti ini, tulisannya atau desainnya seperti ini, tulisannya misalkan biru, lalu ada misalkan gambar gunung. Nah, ini udah hak patennya Aqua, tidak bisa dirubah menjadi hak paten atau merek lain. Misalkan merek lain contohnya tulis misalkan Tats gitu ya. Tats itu kan bukan seperti ini kan, dia punya juga merek Tats itu desainnya warnanya misalkan merah gitu kan, itu Tats kan. Atau misalkan ada lagi di sini ya, cap kaki 3, larutan cap kaki 3 ini seperti ini, dia udah paten, gambarnya kaki 3 seperti ini. Kalau ada produk lain memakai logonya atau hak patennya larutan cap kaki 3 seperti ini, dia akan kena sanksi hukum. Jadi haki itu, kita balik lagi ke haki ya. Jadi haki itu maksudnya pemberian misalkan boleh merek, boleh nama produk, boleh label, boleh hak paten yang dibuat oleh suatu perusahaan atau perorangan. Dalam bentuknya apa? Ada tulisan, ada kreasi artistik. Kreasi artistik itu dikreasikan warnanya, desainnya, simbol-simbolnya gitu kan, penamaannya. Sama kayak tadi nih, kita lihat. Nah, desain kapal api itu apa desainnya? Merah, ya, merah marun dan merah
menyala. Nah, tulisannya seperti ini, kapal api gitu kan. Terus ada ini penamaannya ya. Nah, ini berarti udah paten nih. Kalau nanti ada yang kayak begini, berarti itu bisa diberikan sanksi hukum. Misalkan kayak misal kamu ambil contoh white coffee. White coffee kan juga nggak seperti ini kan, dia warnanya lebih ke coklat. Jadi nggak warna merah. Nah, itu jadi masing-masing produk punya hak paten tersendiri, hak merek tersendiri, hak label nama tersendiri. Kayak tadi lagi contoh Aqua. Nah, ini hanya Aqua nih yang punya kayak begini nih, desainnya seperti ini, tulisannya seperti ini, gitu ya. Tidak boleh dipakai oleh produk lain, apalagi kalau sampai sudah dihak patenkan, didaftarkan di lembaga terkait. Itu berarti nggak bisa produk lain memakainya seperti itu, ya. Lalu di sini di tabel hak dan kewajiban pemegang paten. Haknya apa sih? Hak eksklusif. Artinya melaksanaan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan hak paten. Itu yang tadi Ibu bilang. Misal kamu bikin produk ayam kremes, misalkan Arna ayam kremes, atau misalkan Arna Judes, artinya misalkan saya bikin produk ayam gitu kan, misalkan Arna juara pedes, itu kan Arna Judes itu Arna juara pedes, misalkan saya bikin ayam kremes di dalamnya tuh produknya. Nah, itu berarti udah punya saya tuh, misalkan logonya dengan adanya misalkan gambar Ibu Arna dan misalkan sebelahnya produk ayamnya. Nah, itu berarti udah hak eksklusif, hak istimewa. Jadi orang lain nggak boleh pakai gambar itu atau hak itu. Kalau misalnya ada yang memplagiat, menjiplak, itu akan dikenakan sanksi. Lalu yang kedua adanya pemberian lisensi kepada orang lain. Lisensi itu ibaratnya ya tadi, misalnya memberikan lisensi, ibaratnya tuh ibaratnya ada kodenya di situ gitu kan, ada barcode-nya yang syah di mata hukum. Ya, ada menggugat ganti rugi melalui pengadilan kalau ada yang plagiat gitu kan. Itu kayak tadi misalkan contoh lagi, misalkan larutan cap kaki 3 gambarnya kayak gini, terus akhirnya misalkan ada lagi yang serupa, ini kan minuman untuk apa namanya mencegah panas dalam kan, misalkan di sini Adem Sari pakainya 3 kaki gini, nah ini akan dikenakan sanksi. Tapi kan enggak kan, Adem Sari punya logo tersendiri, punya hak paten tersendiri kan, gambarnya kan Adem Sari kan. Jadi kalau kita menjiplak atau memplagiat dari produk-produk yang udah dipatenkan, kita akan kena sanksi. Itu ya. Jadi yang keempat, kita bisa menuntut juga. Ya, jadi hak kita tuh. Ya kan, misalkan Hokben sudah ada tuh logonya atau hak patennya 2 orang laki-laki dan perempuan yang berupa karikatur memakai topi ya dari ciri khas Jepang, ya kan, kalau kamu lihat Hokben kan, atau McDonald itu ada logonya M, ya kan. Nah, itu kalau ada yang menyamai seperti itu, dia bakalan kena imbasnya, kena hukum yang berlaku, bisa ganti rugi, bisa kita menggugat dia di pengadilan, seperti itu ya. Lalu kewajibannya apa sih kewajiban pemegang paten? Membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan dan melaksanakan patennya di wilayah negara Republik Indonesia, gitu kan. Nah, biayanya kalau kita lihat di sini ada biaya-biayanya gitu kan. Di sini dia permohonan pendaftaran merek, ini ada 3.500.000 gitu ya. Kalian bisa lihat di sini daftar-daftarnya. Perpanjangan merek per 6 bulan gitu kan. Harganya segini. Bu, di mana Bu daftarinnya gitu kan. Nah, ini berarti di lembaga Haki ini gitu kan. Misalkan bisa kalian misalkan pertamanya biasanya sebelum diurus itu bisa ke BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu yang ada di daerah Salemba sana. Atau di sini juga kalian misalkan daftarnya itu bisa di lembaga konsumen, misalkan YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, itu bisa. Jadi didaftarkan gitu ya ke pihak yang terkait seperti itu ya. Jadi ini daftar-daftar harga dari kalau kita mau mempatenkan suatu produk atau jasa. Ya, seperti itu. Yang terakhir, syarat-syarat kita memperoleh barang yang harus dipatenkan itu, syarat-syaratnya apa sih?
ada penemuan baru di bidang teknologi, misalkan nih kamu mau mematenkan produk baru kamu gitu kan, dan kamu punya teknologi baru untuk mencetak barang tersebut. Nah, itu harus dipatenkan gitu kan. Misalkan nih kamu membuat Thai tea atau minuman yang nantinya ada cupnya dikasih, atasnya itu dikasih packing untuk ini ya, untuk labelnya, itu kan bisa juga kita mempatenkan teknologinya. Misalkan alat pressnya kita patenkan gitu kan, kalau memang itu kita punyai gitu ya. Memiliki langkah inventif, maksudnya langkah ke depannya untuk berkembang tuh seperti apa gitu. Biasanya kan logo itu ada atau merek itu ada, makin lama makin di-upgrade gitu kan. Ada misalkan dulu Adem Sari deh ya, contohnya Adem Sari dulu misalkan logonya seperti apa, sekarang seperti apa gitu kan. Kayak misalkan kayak gini aja nih. Nih kalau yang tidak berubah nih ya, kapal api dari dulu seperti ini. Tidak berubah. Larutan juga tidak berubah gitu kan. Jadi biasanya kalau hak paten itu dia tidak mudah berubah gitu kan, kecuali dia kemasan biasanya berubah. Misalkan kayak dulu mungkin Coca-Cola kemasannya kan besar ya botolnya, sekarang kecil agak minimalis gitu. Tapi kalau biasanya hak paten sih dari dahulu itu nggak berubah, seperti ini aja gitu. Coba aja kamu lihat, kamu searching larutan cap kaki 3 tuh dulu seperti apa sih, begini-gini aja gambarnya gitu ya, sama kayak kapal api seperti itu. Kecuali dia kemasan, biasanya kalau kemasan itu dia agak sepanjang tahun biasa di-upgrade gitu ya. Jadi itu aja yang Ibu Arna bisa sampaikan pada pagi hari ini mengenai hak atas kekayaan intelektual. Nantinya ini akan bisa kalian praktekkan pada saat kalian ujian praktek produk kreatif kewirausahaan di bulan Februari ini. Kalian bisa dengan leluasanya bikin desain logo atau merek gitu, tapi nggak usah dipatenin karena kan ini untuk contoh aja. Misalkan nanti kalian pada saat praktek kewirausahaan bikin misalkan kopi, misalkan kopi masa kini gitu kan. Udah bikin gambar kopi gitu kan. Kamu nanti bisa print di label atau bisa print di kertas HVS. Itu belajarnya dari sini, materi sini. Tapi nggak usah dihak patenkan karena kan kamu baru buat praktek aja. Kecuali kamu nanti mau jadi pengusaha, baru kamu hak patenkan biar tidak ada yang memplagiat atau meniru. Ya, seperti itu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jangan lupa lihat di YouTube ya penjelasan ini dan beri tanda komentar hadir ya. Jangan lupa sebagai bahan kalian absen di mata pelajaran PKK pada hari Kamis ini. Oke, itu saja Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.